Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sore hari ini kita bisa bersama-sama bertadabbur alam, mengaji sambil berrekreasi. Jadi ngaji itu sebenarnya juga rekreasi atau berwisata hati, wisata spiritual, dan wisata hati kita untuk bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya di tempat ibadah atau di mana saja, tapi di mana saja kita berada, kita mestinya bisa senantiasa dekat dengan Sang Pencipta. Kalau tidak, maka akan berpengaruh kepada diri kita, baik di sini maupun kelak di akhir kehidupan. Maka hari ini kita melaksanakan tadabbur alam. Hari ini kita mencoba untuk mengambil hikmah dari perjalanan kehidupan kita. Tema yang akan saya sampaikan hari ini itu mungkin sudah ibu-ibu, saudara-saudara merasakan, karena terkait dengan kerikil-kerikil rumah tangga. Di kerikil-kerikil rumah tangga. Kalau di rumah kita pasti kita punya kerikil, sudah jadi bangunan ya, sudah menjadi semen, menjadi apa saja ya. Tapi yang kita maksud kerikil-kerikil dalam rumah tangga ini adalah masalah-masalah yang dihadapi atau masalah-masalah yang sering kita jumpai di dalam keluarga ataupun dalam rumah tangga. Maka seseorang di dalam masalah rumah tangga itu menghadapi ataupun terlebih dahulu akan menjumpai atau berhadapan dengan problem-problem rumah tangga. Nah, di antaranya kalau kita secara garis besar dalam rumah tangga itu didahului seseorang itu akan merencanakan pernikahan, kemudian memasuki kehidupan rumah tangga awal. Saya kira kalau di sini sudah lewat semuanya itu. Kehidupan rumah tangga awal itu sudah lewat. Kerikilnya udah gede-gede. Kerikilnya sudah besar-besar. Sudah jadi batu, tidak kerikil lagi. Ya, memasuki kehidupan awal rumah tangga itu memang setiap orang berbeda-beda. Setiap orang akan halo. Oke. Setiap orang itu berbeda-beda di dalam menghadapi ataupun mengatasi kehidupan awal di dalam rumah tangga.
Kemudian fase berikutnya masa menunggu kelahiran anak pertama. Nah, ini adalah masa-masa yang ditunggu, masa-masa yang dinanti-nanti bagi setiap keluarga. Kemudian yang berikutnya, ketika anak pertama tidak kunjung lahir, apa yang dilakukan? Tentu banyak ikhtiar, banyak usaha yang sudah dilakukan. Karena yang namanya rumah tangga ataupun yang namanya rizki berupa anak itu bukan manusianya. Itu adalah takdir ataupun kehendak yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang begitu dimudahkan untuk mempunyai keturunan, ada yang diberikan ujian oleh Allah melalui berbagai ikhtiar yang dilakukan, tapi Allah juga belum memberikan. Nah, disitulah kita harus tawakal, harus kita berserah diri kepada Allah. Tapi banyak cara untuk orang itu mempunyai atau memberikan hadonah atau mengasuh anak. Itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya, ketika anak sudah tumbuh besar, bertambah besar, bahkan mempunyai adik lagi, maka bagaimana pengasuhan dari anak yang pertama dengan anak yang kedua, supaya anak itu bisa mendapatkan pengasuhan di golden age atau usia emas, usia di mana anak-anak itu sangat landep penerimaannya. Ketika mendengarkan sesuatu saja, dia sudah akan terekam di dalam benak dan hati dan pikirannya. Itu adalah di usia-usia golden age atau usia-usia di mana anak masih balita dari 0 tahun sampai usia akil balik ya. Anak-anak itu sangat, apa saja yang dia dengar dia akan ucapkan seperti merekam ya, seperti merekam kaset ataupun video yang kita putar. Maka orang tua itu harus hati-hati ketika mengucapkan sesuatu kepada putra-putri kita, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap apa yang anak-anak itu hadapi, akan berpengaruh terhadap anak. Bahkan disarankan banyak di usia-usia ini, bahkan kalau di usia mengandung saja, anak-anak itu sudah bisa kita perdengarkan murotal atau mungkin musik klasik ya. Musik klasik untuk apa? Untuk merangsang pertumbuhan akal, pertumbuhan otaknya agar berkembang dan mendapatkan kalimah-kalimah yang positif, kata-kata positif atau magic word ya, kata-kata yang penuh kekuatan, yang membekas. Ketika kata-kata yang diberikan kepada putra-putri kita itu adalah kata-kata yang positif, ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, berikutnya anak-anak sudah mulai tumbuh besar, membutuhkan biaya untuk pendidikan. Nah, saat inilah orang tua akan melihat atau menyiapkan bagaimana biaya pendidikan untuk putra putri tercintanya, karena pendidikan ini sangat penting sekali. Pendidikan ini sangat mempengaruhi masa depan dari putra putri kita ya. Dengan pendidikan yang baik, saat ini kalau pemerintah
menganjurkan kepada kita pendidikan 9 tahun. Itu minimal yang bisa disiapkan oleh negara. Namun akan lebih baik bahwa keluarga itu sudah mempersiapkan untuk pendidikan putra putri kita. Karena apa? Pendidikan ini akan mengukir masa depan anak. Bila seorang anak itu kurang pendidikan, berdampak pada mungkin karir di masa depan, atau mungkin akan berpengaruh terhadap kelas pekerjaan yang dimiliki oleh anak. Mestinya anak bila difasilitasi oleh orang tua dengan pendidikan yang baik, dia bisa meniti karir lebih baik dengan pendidikan itu. Tapi sebaliknya, kalau pendidikannya adalah minimalis, ya akan berpengaruh terhadap minimal pendidikan yang anak itu dapatkan. Nah, ini adalah masa-masa bagaimana menyiapkan pendidikan anak ini. Maka untuk menyiapkan pendidikan anak memang harus melakukan yang namanya financial planning, mempersiapkan keuangan ataupun mempersiapkan dana yang cukup untuk anak. Sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan ya beasiswa. Bila memang dari keluarga tidak mampu, anak pun akan tetap mendapatkan pendidikan yang cukup sampai pendidikan yang tertinggi, atau istilahnya itu strata 3. Di situ tersedia sebenarnya pemerintah ataupun lembaga-lembaga donor menyiapkan beasiswa untuk pendidikan. Maka yang disiapkan adalah bagaimana anak-anak itu mempunyai kapasitas, mempunyai pendidikan yang cukup sehingga dia bisa mengakses untuk mendapatkan beasiswa. Itu. Maka pendidikan itu for all, pendidikan untuk semua masyarakat, tidak dibatasi atau dari keluarga tidak mampu atau itu pun tetap mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, inilah yang disiapkan oleh keluarga, mendorong putra-putri kita untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kalau bisa kita dorong anak itu untuk terus bersekolah. Kalau memang anak itu mempunyai minat dalam pendidikan vokasi atau keterampilan, aku pegah mikir, istilahnya bahasanya itu biasanya adalah aku ora seneng mikir, tapi maunya adalah yang vokasi, belajar lalu mendapatkan skill keterampilan untuk bekal untuk belajar untuk bekerja. Jadi hasil belajarnya adalah untuk bekerja. Kurang 3 menit, sabar nggih. Itu baru pengantar. Ya, pendidikan nggih. Maka pendidikan itu tidak dibatasi. Kalau kita sudah tidak berpendidikan formal, pendidikan kita ya di pengajian, kajian di pengajian atau di forum-forum ngaos seperti ini. Ini adalah cara kita mendapatkan pendidikan. Karena di dalam pengajian itu banyak sekali informasi. Baik itu informasi yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan atau masalah-masalah kehidupan yang sekaligus itu adalah juga menjadi ilmu yang kita butuhkan, ilmu yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan. Maka bila tadi pendidikan itu prinsipnya adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Maka bagaimana tadi kalau sudah tidak bersekolah lagi atau tidak mendapatkan pendidikan formal, ya pendidikan non formal.
Pendidikan non formal itu ya seperti tadi, majelis taklim. Jadi setelah kita selesai kuliah kita adalah di majelis taklim. Nah, maka menghadiri majelis taklim ini adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk menuntut ilmu, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber. Yang berikutnya, mempersiapkan anak menjadi dewasa. Nah, ini biasanya terutama adalah terkait baik anak laki-laki maupun anak perempuan ya. Kalau anak perempuan, anak laki-laki ya sudah disiapkan tentang pendidikan menjelang masa kedewasaan. Dia harus tahu tentang bagaimana ilmu tentang dirinya. Ilmu tentang dirinya itu apa? Terkait dengan kewajiban keagamaan. Contohnya adalah kewajiban ibadah. Ketika melakukan ibadah, maka seseorang itu harus bersuci. Maka harus ada yang namanya fikih nisa, yaitu fikih ataupun yang mempelajari tentang bagaimana seseorang itu mengetahui hukum-hukum tentang bersuci. Karena itu adalah menjadi life skill bagi anak-anak laki-laki maupun perempuan. Contohnya ketika sudah masa balik, dia sudah mimpi basah, apa yang harus dilakukan? Dia harus menjaga farjinya, menjaga kemaluannya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Ketika dia sudah bagi anak laki-laki sudah mimpi basah, maka dia sudah terkena khitab hukum kepada dirinya. Maka dia akan terkait dengan dosa dan pahala terhadap apa yang dia lakukan. Kalau yang dia lakukan adalah kemaksiatan, dia akan mendapatkan dosa. Tapi kalau dia lakukan kebaikan-kebaikan, menebar pesona kebaikan di mana-mana, dia akan mendapatkan reward yang namanya pahala. Nah, bagi anak perempuan sudah masuk masa haid, itu harus tahu juga apa yang namanya haid itu dan bagaimana seorang anak perempuan harus mengatasinya, termasuk juga menjaga bagaimana supaya kemuliaannya itu terjaga, jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang negatif yang membawa celaka sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, bila anak sudah siap untuk menjadi pribadi yang mandiri, maka dia sudah saatnya, anak-anak sudah akan memasuki masa dewasa dan akan segera menikah. Sebelum menikah tentu dia harus menyelesaikan pendidikannya, karena itu adalah menjadi gaman, menjadi senjata anak untuk tumbuh kembang, untuk bisa eksis. Karena dengan pendidikan dia akan bisa mampu berpikir menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Tapi kalau kurang pendidikan, dia bisa mungkin mentalnya atau spiritualnya akan berpengaruh. Maka anak-anak kita selalu didorong untuk meningkatkan keterampilannya di dalam mengatasi kehidupannya dengan mungkin kursus-kursus, dengan latihan-latihan yang bisa menambah pengetahuannya. Bila dia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, dia sudah tidak bisa menahan syahwatnya, sudah saatnya anak kita itu untuk dinikahkan, untuk membangun balai wisma menjadi keluarga yang sakinah wa mawaddah warahmah. Ini diantara kerikil-kerikil yang akan dilalui oleh seseorang dari 0 tahun sampai menjadi pribadi, untuk menjadi keluarga, untuk menjadi ayah atau menjadi ibu yang kelak akan menghasilkan keturunan. Tentu harus didesain, harus disiapkan kurikulum, ibu-ibu sekalian, untuk menyiapkan kurikulum untuk tumbuh kembang anak kita. Kita siapkan untuk mereka menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang berguna, untuk menjadi waladun sholihun yad'u lahu. Semoga ini yang bisa kita antarkan. Sekalipun ini pengantar, nggak apa-apa, nanti disambung dengan pengantar berikutnya atau isinya yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiru kalam,
billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.